Proses hukum Fadel Bajideh atas laporan Nikita Mirzani yang telah berjalan selama sekitar 3 bulan tampak membuat banyak netizen gemas. Ya, seperti diketahui, Nikita Mirzani sendiri bolak-balik mengatakan soal penangkapan Fadel Bajideh yang ternyata selalu diundur. Dan baru-baru ini, Nikita Mirzani kembali menggembar-gemborkan bahwa Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan, ia berani mengajak netizen taruhan uang senilai 5 miliar rupiah jika Fadel Bajideh tidak segera ditangkap akhir tahun ini. Di sisi lain, kemunculan Laura di hadapan publik serta salam sayang yang Laura titipkan untuk Fadel Bajideh justru membuat Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, semakin percaya diri bahwa pihaknya tak bersalah. Bahkan saking yakinnya, pihak Fadel Bajideh tampak santai dan siap adu bukti dengan Nikita Mirzani untuk melihat kebenarannya. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta Nikita Mirzani ajak taruhan 5 miliar rupiah dan Rasman siap adu bukti, versi Cumi Top 5. Keyakinan Nikita Mirzani terkait Fadel Bajideh akan dipenjara atas laporannya masih sangat kuat. Ya, bahkan saking meyakini bahwa Fadel Bajideh akan segera masuk penjara sebelum pergantian tahun, belum lama ini Nikita Mirzani secara terbuka berani taruhan uang senilai 5 miliar rupiah. Lantas seperti apa janji yang diucapkan Nikita Mirzani dalam taruhannya itu? Kalau ternyata si Kang Somir itu misalkan tahun ini tidak dipenjara, penghujung akhir tahun Desember dia tidak dipenjara, kalian mau kasih apa? Ayo taruhan sama gua akan kasih 5 miliar. Ya, kalau misalkan si Kang Somir ini tidak dipenjara penghujung akhir tahun ini, gua akan kasih 5 miliar. Ayo rekam. Nah, kalian juga mau ngasih gua apa? Nanti biar gua capture, nanti pas kalau misalkan dia dipenjara akhir tahun ini, gua akan tagih ke kalian. Ya kalau ada yang mau bertaruh sama gua boleh. Kalau masuk gua mau dikasih apa? Ini jadi robohin rumahnya nggak? Ya tunggu tersangka dulu. Terlepas dari taruhan yang dilancarkan Nikita Mirzani, kemunculan Laura di hadapan publik sukses membuat geger. Ia setelah diperiksa sebagai saksi pada 2 Desember 2024 lalu, Laura tampak menitipkan salam sayangnya untuk Fadel Bajideh melalui awak media. Setelah tersampaikan, Fadel Bajideh pun menyambutnya dengan sukacita. Melihat hal tersebut, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, mengaku semakin yakin dengan Fadel Bajideh. Lantaran, meskipun Laura sudah berbulan-bulan tak bertemu Fadel Bajideh, ia masih tetap mengingat kekasihnya itu. Lantas, seperti apa salam sayang Laura terhadap Fadel Bajideh? Dan seperti apa reaksi dari Fadel Bajideh, Rasman, hingga Nikita Mirzani? Salam buat Fadel ya. Salam apa? Saya. Terima kasih ada kabar baik pastinya ya kan. Kalian sudah tahu semua Loli bilang I love you ke gue dan I love you too Loli. Ya sayang, itu dia kabar baik ya. Dia masih sama gue. Itu buat semangat buat gue. Loli 3 bulan di safe house masih mengatakan cinta buat Fadel. Saya kira ini tidak main-main. Ini harus serius kita sikapi dan kami yakin Fadel tidak bersalah. Begitu. Ada tanggapan kan belum ngomongin tanggapan dia. Yang nggak tahu lo tanya aja sama anaknya, gua nggak tahu. Mau dia mikirin, mau dia tidak mikirin, proses hukum ini tetap berjalan. Sesuai sama janji gua kan, dia harus jadi tersangka, dia harus dipenjara bila perlu seberat-beratnya. Kecewa, gua biasa aja sih, biasa aja. Nggak ada. Kalau masalah cuma ngomong kayak gitu sih nggak, biasa aja. Yang gua kecewa bukan masalah itunya, kan kalian udah tahu apa yang gua laporkan. Melihat Laura yang masih menyempatkan menitipkan salam untuk Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, kini semakin mendesak pihak kepolisian untuk memunculkan Laura ke hadapan publik, agar publik dapat mendengar keterangan dari mulut Laura langsung terkait kasus yang saat ini tengah melibatkannya. Sementara itu, Nikita Mirzani merasa bahwa permintaan Rasman bukanlah hal yang penting, lantaran menurutnya bukti dan saksi lebih penting dari keterangan Laura.
Lantas, seperti apa desakan Rasman dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Keterangan Loli amat sangat menentukan bagi kami. Jadi kalau ada bahasa atau statement dari NM tadi, saya lihat bahwa mengatakan, oh itu kan tidak penting keterangan dia, yang penting kan adalah bukti yang lain. Lah. Yang paling utama di persoalan ini adalah orangnya, yang korban siapa. Nah itu tadi. Jadi kalau kita telusuri semuanya, maka keterangan dari Loli membuat kami amat sangat yakin Fadel akan terbebas dari kasus ini. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba dipaksakan. Karena hukum sekarang harus tegak lurus dan ingat, penegak hukum, terutama Polri, sangat-sangat disorot pada saat ini. Jadi jangan coba-coba bermain-main. Jadi keterangan dari Loli amat sangat menguntungkan kami dan membuat kami dan Fadel percaya diri bahwa kasus ini sulit untuk menetapkan tersangka, dalam hal ini klien kami. Gini ya, kalau di kasus perlindungan anak ini di bawah umur ini kan tidak perlu pengakuan. Yang penting ada cukup alat bukti, gitu kan. Nanti polisi akan membuktikan. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya Laura ya tidak ada masalah. Yang penting buktinya sudah cukup komplit, buktinya sudah cukup. Ya lihat aja nanti minggu depan. Meski Laura, putri sulungnya, diduga masih berada di pihak Fadel Bajideh, Nikita Mirzani tampak masih sangat yakin bahwa Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka di minggu ini. Ya, dalam kesempatan wawancara yang sama, Nikita Mirzani bahkan menyebut bahwa Fadel Bajideh akan dipanggil kembali untuk diperiksa. Namun, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, membantah pernyataan Nikita Mirzani dan menyebut jika minggu ini hanyalah pemeriksaan saksi, bukan penetapan tersangka Fadel Bajideh. Lantas, seperti apa pernyataan Nikita Mirzani dan seperti apa respon dari Rasman? Kalau pemanggilan kan memang harus pemanggilan lagi kan, terakhir BAP dia kan, untuk dinaikkan statusnya. Sebagai tersangka atau tidak, itu nanti tinggal terakhir, kayaknya minggu depan. Karena hari ini kalau nggak salah ada BAP ahli, ya setelah itu baru minggu depan dia pasti dipanggil. Kalian nanti akan saya kasih tahu orang yang pertama. Sebetulnya saya sudah tahu statusnya anak saya apa, tapi memang belum bisa saya sampaikan. Mungkin dalam waktu minggu depan ketika nanti si Kang Semir ini dipanggil, baru nanti akan Niki sampaikan dari mulut Niki sendiri. Ya sudah, yang penting mana ya ngomongnya. Ya ini yang sudah terjadi, ya sudah dijalani aja. Jumat depan pukul 14 WIB. Ya, Jumat depan itu tanggal 13 Desember 2024 pukul 14 WIB, penyidik akan memeriksa sebagai saksi yang meringankan dari pihak Fadel, yaitu Ibu Juliana Fernandes dan Eda dari United Kingdom Inggris. Itulah progresnya. Jadi minggu depan itu memeriksa saksi kami, bukan memanggil Fadel. Nah, jadi kalau NM itu seolah-olah minggu depan itu akan periksa dulu semua. Setelah itu kan mau diperiksa lagi Martin, diperiksa lagi Bintang, diperiksa lagi Liliana, diperiksa lagi Komalasari, istrinya Martin. Kita lihat dulu semuanya, jadi nggak bisa didorong-dorong. Makanya saya bilang mungkin dulu NM ini tidak menduga kasus ini akan sepanjang ini. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh yang meyakini bahwa kliennya tak bersalah, tampak terus memberikan desakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan beberapa hal, termasuk meminta ayah kandung Laura untuk turut diperiksa. Melihat sikap yang diambil Rasman, Nikita Mirzani tampak enggan merespon lebih dalam dan seolah membiarkan Rasman terus berkoar-koar. Lantas seperti apa desakan Rasman dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Belum lagi saya minta sekarang agar penyidik juga memeriksa ayah kandungnya Loli.
Karena netizen banyak bertanya ke saya, coba lihat keterangan itu sekarang sudah 50%. Sudah bagus keterangannya semua. Banyak yang support kita juga. Sekarang kita tanya, setahu kita pengakuan NM bahwa orang tua Loli laki-laki katanya orang hebat. Nah kalau orang hebat, kenapa anak ini sampai tidak dibiayai di UK? Sekarang kasusnya begini heboh, mana bapaknya? Nah kami minta agar penyidik cari bapaknya, panggil. Ada apa dengan anak ini? Kan dia bukan sebatang kara. Dia ada ayah, tapi ayahnya kita tidak pernah lihat. Kita masih tahu, siapa tahu nanti ayahnya menyetujui hubungan Loli dengan Fadel. Kalau pengacara sebelah itu si kura-kura ninja yang bawa lambung itu ya jangan didengerin ya. Dia aja untuk ngebela kliennya nggak pernah menang. Jadi biar aja dia ngomong tong kosong sama kayak perutnya kosong ya kan, sama kayak isi rekeningnya juga kosong. Jadi biarin aja dia mau ngoceh apa, suka-suka dia mumpung masih ada umurnya, takutnya nanti meninggal kan nggak tahu. Jadi dia mau ngomong apa, dia mau posting apa terserah. Kalau Loli dikatakan hamil, sih. Kalau sudah hamil, pasti tidak perawan lagi. Kalau tidak perawan lalu hamil, pasti kalau dia hamil, pasti sudah hamil duluan. Kalau sudah aborsi, berarti janinnya pergi. Kalau janinnya pergi, bagaimana membuktikan itu miliknya Fadel? Karena itu di tracking dari awal. Siapa pacar pertama dari Loli? Siapa pacarnya di UK? Siapa pacarnya saat di Indonesia dan ketika kembali? Dia bilang saksi-saksi tapi nggak pernah nampak batang hidungnya. Kalau saya saksi yang kami bawa atau saksi yang kami berikan, pasti kami informasikan. Termasuk kalian ini, saya kasih tahu. Ibu Juliana Fernandez, Saudara Eda dan Lopez. Surat kami sudah masuk, fair-fairan aja gitu. Makanya jangan terlalu bersemangat, bilang akan masuk penjara, akan pakai baju rompi, akan ini, akan ini. Emang kau penegak hukum di negara ini bisa suka-suka? Nggak bisa bro. Ini negara-negara hukum, cerminan keadilan harus diterapkan sekarang. Jangan coba-coba. Kami menghadirkan itu artinya kami profesional. Kenapa Anda jadi bingung, sewot sendiri?